Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru, tanda kutip, di Indonesia. Iya, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan yang bermunculan di Indonesia ini, kita lihat dulu tayangan yang satu ini nih Pak Bos. Kita lihat sama-sama yuk. Baru-baru ini di Indonesia digemparkan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan yang belum jelas kepastiannya. Kerajaan-kerajaan ini membuat beberapa pernyataan yang cukup menggelitik. Saya adalah sekretaris The Heren Sepentin. Kerajaan-kerajaan yang bermunculan ini seperti Kerajaan Agung Sejagat yang berada di Purworejo, Jawa Tengah, Sunda Empire yang berada di Bandung, Jawa Barat, dan tak kalah saing kerajaan yang baru saja muncul di Tangerang, yaitu King of the King. Namun nyatanya belum lama ini ada beberapa petinggi kerajaan-kerajaan tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita saksikan hanya di Hotman Paris Show. Itulah tadi kita sudah saksikan tayangan kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif kalau kita bilang saat ini ya, yang ada di Indonesia. Tapi semalam tuh udah ketangkep Pak Bos gara-gara ada satu orang ini bintang tamu kita yang akan mengupas tuntas tentang kerajaan-kerajaan yang bermunculan ini dan punya pendapat yang penting menanggapi ini dengan penting hingga dia melaporkan ke kepolisian dan juga semalam akhirnya ditangkap dan jadi tersangka gitu. Kita ngobrol aja langsung kali ya. Oke, langsung undang aja dulu. Langsung ya. ini dia Bapak Roy Suryo. Pak Roy. Bapak. Apa kabar? Apa kabar? Kok Baik. awet muda nih? Sama. Masih segar terus? Sama, harus Walaupun segar. sudah nggak berkuasa tetap awet muda ya? Nggak ada yang berkuasa. Oh enggak ya? Yang berkuasa yang Ratu Sejagat. Oh begitu. Oke, katanya Anda melaporkan berbagai kerajaan ke polisi. Ya. Yang mana aja tuh? Enggak, sebenarnya fokus saya satu. Yaitu? Ya. Yang saya laporkan yang Sunda Empire. Sunda Empire. Ya. Ya, karena membuat kebodohan terhadap masyarakat, utamanya masyarakat generasi. Betul. Itu kebodohan apa konkretnya? Konkretnya begini. Ya. Jadi ketika di after salah satu talk show di salah satu TV ya di LC, kemudian dia kan sebut-sebut tuh PBB lahir di Bandung, kemudian NATO lahir di Bandung. Berarti ijazah gua SMP SD semua nggak ada gunanya Nggak ada dong? guna. Nah, waktu itu kita Bohong semua pelajaran gua waktu ya, dulu. waktu itu kita ketawa-ketawa, Bang. Benar. Ya, tapi besoknya mulai dari hari Rabu saya mulai nggak nyaman. Ya. Karena orang-orang mulai DM saya, mulai japri saya bilang, Om Roy ini memang yang nggak ngerti sejarah kok. Loh, gimana sih gitu? Harus bangga dong bahwa memang PBB itu lahirnya di Bandung. Itu generasi yang sekarang. Banyak buktinya. Loh, kok bisa sih kalian salah? Aku bilang gitu. Enggak, ini benar. Ini referensinya katanya dari Wiki. Wiki? Aku bilang gitu. Terus kita ya wajar kan kalau orang-orang sekarang kan gampang googling ketemu Wiki. Betul. Di Wikipedia. Ya, di Wikipedia. Betul. Ternyata betul di situ berubah udah. Jadi Disunting ya? disunting tapi nyuntingnya anonim. Iya, Nah, pertanyaannya begini. Kalau seseorang mengatakan Ya. PBB lahir di Bandung, Aha. emang pidananya di mana? Nah, Saya kasih contoh nih. ya. Dia selalu sering bilang ke orang, Hotman naksir sama dia. Padahal dia bukan tipe aku. Nah, itu di mana pidananya gitu loh? Pidananya dia mengubah ya di wiki itu ya karena yang dia nggak ikut ubah source-nya itu masih tetap aslinya beda. Ya. Ya, jadi dia membedakan antara fakta dengan yang dia tulis. Oke. Lain. Ya, yang jelas kalau kata kepolisian sih, aku nggak ahli hukum, Bang. Iya. Tanya aku Jadi lapor aja. dia ditahan karena laporanmu atau karena memang penyidik? Oh enggak, digabung. Oh sudah Sudah berbagai. gabung. Jadi tapi karena yang di Jabar itu tidak ada yang lapor, ya mereka mengumpulkan. Jadi akhirnya kerjasama nih antara Metro sama Jabar. Jadi ketika saya melapor pada hari Jumat minggu yang lalu, ya kemudian itu diproses. Jadi sudah ada pelapornya, Ya. kemudian ada standing hukumnya ada ya. Saya bisa lapor dan kemudian ada buktinya semua. Ya. Di wiki pun sudah ada keterangan. Jadi dia ditangkap itu karena pernyataannya mengatakan PBB lahir di Bandung atau karena memang
apakah dia mendirikan kerajaan? Setahu saya banyak pasalnya. Yaitu? Bukan mendirikan kerajaan, tapi karena memberikan kabar-kabar bohong itu kepada masyarakat. Ya. Jadi sejarahnya dia ubah-ubah. Dia ngaku sebagai panitia The Year 17, ya kan? Gitu. The Year 17 itu kan zaman VOC, Bang. Kalau masih hidup berarti dia usianya udah 400 tahun. Gitu. Maksud saya, kalau jadinya itu berdampak pada generasi muda kita ya. Iya, itu orang kan sekarang gampang ngeklik apa di gadget. Betul. Nah, terus mulai dibilang gitu, terus dia sebut tuh di gedungnya di Isola di Bandung ya. Terus dia sebut Isola itu singkatan dari International Soldier Opal, Leader of the World gitu. Betul. Itu sudah ngaco semua itu. kalau bentuk badan hukumnya Empire, Sunda Empire itu sendiri apa? Dalam bentuk apa dia bikin? Itu ada anunya juga, ada formnya juga. Nanti saya kirimin Bang kalau mau jadi anggota. Maksud saya dia declare nggak ada kerajaan. Secara singkat di sini Ya, bentuknya Sunda Empire itu seperti jadi apa? itu kalau istilah anak-anak sekarang itu halu aja itu. Halusinasi. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Jadi itu seolah-olah dia kerajaan yang di atas semua negara. Ya. Bahkan nanti Indonesia, kemudian Amerika, Inggris itu harus daftar ulang. Kayak sekolah aja daftar ulang, Bang. Iya. Nah, gitu. Harus registrasi ke dia nanti pada tanggal 15 Agustus 2020. Ini kan pemikiran-pemikiran yang maksud saya sudah di luar logika. Dia bilang nanti Vatikan tunduk kepada dia. Iya, pergantian paus akan ada di Bandung. Terus dia dan sebut yang sebagainya. berkuasa adalah Paus Yohanes Paulus. Mohon maaf Bang, kan sudah wafat Paus Yohanes Paulus gitu loh. Oh begitu. Lah ya kan, ya ini kan apa ya? Iya. Benar-benar apa ya? Secara logika sudah sangat-sangat tidak. Itu sesuai. orang pendidikan backgroundnya apa? Saya akhirnya men-trace dia ya, Ya. karena jejak digital itu ada. Dan itu sudah saya info ke Polda Jateng. Ya. Dia lahir di Brebes. Hah? Nama asli orangnya itu bukan yang kita kenal sekarang, Rangga Sasana itu bukan. Oh bukan, Ya. nama aslinya Bukan, siapa nama nih, aslinya Bapak? Edi Raharjo. Edi Raharjo. Ya, jadi namanya Edi Raharjo. Kagak ada Sunda-Sunda. Pendidikannya Sekolah Pertanian Menengah. Itu nama beken cuy. Nama Lulusan beken. tahun Kagak. 80-an. Jadi hanya Oke. tingkat SMA gitu. Tingkat SMA. Nih Bang, ini formulir pendaftaran ya. Di sini udah ditemukan nih, harus bayar 5 juta. Oh. Nah, jadi ada anunya, kalau mau dikejar ada pidananya ini. Nah, ini formulir pendaftaran kalau orang mau daftar ke Sunda Empire. Ya, ini Dia suruh mendaftar sebagai warga negara atau sebagai anggota klub? sebagai anggota panitia Sunda Empire yang nanti akan menguasai dunia. Sebentar. Kan dibilang anggota dari Sunda Empire sendiri itu mencapai 1.000 orang dan katanya Ya. itu menyebar sampai ke Aceh. Itu semuanya bayar 5 juta atau hanya petinggi-petingginya aja? Saya kurang tahu, itu Oke. bagian dari kepolisian untuk melakukan. Berarti ada kemungkinan akan disidik dugaan penipuan begitu? Ya, pasti ke sana. Sama seperti keraton Ratu Agung Sejagat yang Ya, ada di benar. Purworejo, Toto sama Fani Amin. Lagi pula sudah pembodohan masyarakat kalau ya, begini ya. kalau saya concernnya di situ, dia betul. udah mengubah hal yang tidak benar, ya, kemudian membuat kita sesat logika, ya, dan tambah lagi buktinya itu, ya, artinya. Yang sudah mendaftar udah berapa anggotanya? Gak ada data nggak? Saya belum dapat update ya, Ya. tapi yang jelas ketika kumpul di Isola itu ada kali 200 orang aja ada. Kerajaannya sendiri dalam bentuk model rumah perumnas atau Dalam- gedung mewah atau apa gitu loh? Kerajaannya di dunia maya. Jadi nggak ada bentuk Nggak ada istana? istananya Dia- atau apa gitu Dia ya? bilang gini, kalau kita lihat rekamannya, istananya itu yang istana-istana sekarang itu semua. Oh, punya dia gitu. Iya, punya dia. Tanya nggak apa dia masih saudara atau ada kenal sama Berbi Kupalasari gitu? Itu yang penting ditanyain. Bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Ya harusnya ajak si Berbi Kupalasari di sini. Siapa tahu mereka saling kenal. Gitu loh. Ya kan? Tapi ada yang bikin saya penasaran nih Pak Roy. Pak Roy waktu itu beberapa waktu yang lalu sempat menyebutkan bahwa Sunda Empire ini atau kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif ini hanyalah wayang belaka. Ya. Ada sesuatu di balik isu ini. Betul. Boleh dijelaskan nggak sih? Ya, dari sebelumnya pernyataan ya ini bukan suudon ya, tapi Ya. sebelumnya kan kita akhir tahun yang lalu tuh banyak kasus yang sebenarnya lebih gede Ya. yang harus diselesaikan dan itu benar-benar merugikan masyarakat. Betul. Misalnya kasus Jiwasraya, Ya. ya kerugiannya 16,7 triliun. Ya. Ya, kasus Asabri, Jiwasraya 13,7. Asabri yang antara 10 sampai 16 triliun. Ya. Ya. Kemudian ada kasus orang KPU ketangkep sama KPK.
Ya. melibatkan partai penguasa. Nah, Iya. kalau itu penguasa beneran Bang, kalau tadi Oh saya iya, bilang benar. penguasa. Nah, itu kan seolah-olah kan kemudian dengan adanya keraton-keraton ini hilang kan? Nah, Jadi masuk kamu pengalihan isu ada gitu ya. indikasi motivasi politik di sini. saya lepas dari itu, Bang. Ya. Saya hanya ingin agar masyarakat tuh cepat berpikir logis lagi. Ya. Jadi saya bantu kepolisian untuk menyelesaikan ini. Makanya ketika tweet saya yang terakhir, saya bilang, udah urusan keraton-keratonan selesai, ayo kita fokus kepada orang yang harus kita cari. Misalnya Harun Masiku. Nah, gitu. Jadi supaya clear gitu. Wah, ini saya masih Ya. masih fokus kepada. Jadi menurut analisamu, si Rangga ini murni karena kehaluan pribadi Enggak. atau ada tumpangan politik di belakangnya? Ada skenario. Karena kalau kita rekam jejaknya, saya ngomong apa adanya. Rangga ini kalau teman-teman bisa search di zaman dulu, dia pernah berfoto atau pernah ceramah dengan menggunakan surban. Ya. Wah, dia cerita soal pembakaran bendera. Ya, waktu itu. Dia masuk organisasi terlarang masuk itu. Ya. Ya, sekarang udah dibubarkan oleh pemerintah. Terus dia pernah ceramah agama, ya. Oh, dia bagi-bagi terus disalamin, dicium-ciumin gitu. Ya. Terus dia pernah ada di gong perdamaian di Jawa Timur. Benar. Wah, dia memukul gong perdamaian gitu. Iya, Terus dia sekarang ganti lagi, metamorfosis lagi jadi seorang Letnan Jenderal NATO, Bang. NATO. NATO, no action time only tapi. Tapi apakah waktu yang lalu Ya. itu ketika dia pakai sorban dan segala macamnya itu juga ada pengalihan isu? Enggak, waktu itu kan ada lah, Bang Hotman juga tahu lah. Ada orang-orang yang memang punya waham seperti ini. Artinya punya waham kebesaran, punya meledak-ledak. Nah, ini ada yang bisa memaintain orang-orang ini diambil, dikendalikan lah sekalian biar gampang. Jadi feeling kamu ada terkait dengan motivasi politik. Ada, kalau saya karena kebetulan saya dulu pernah di Komisi 1, mitra kami dulu adalah juga Badan Intelijen Negara. Iya. Ya mainan-mainan kayak gini, Kalau biasa gitu lah. saya mau tanya balik, waktu Anda masih menteri dengan partai Anda waktu itu partai Ya. berkuasa, Ya. apakah juga ada cara-cara seperti itu? Sama sekali tidak, alhamdulillah tidak. Yakin? Ya, karena waktu itu misalnya ini agak politik lagi ya. Ya. Bang, Karena jadi misalnya waktu itu di ada kasus Senturi gitu misalnya, Ya. Bank Senturi. Pemerintah waktu itu zaman Pak SBY membiarkan mau dipansuskan, mau enggak, Ya. mau diapain, maka dibuka selepas sampai ada kenaikan BBM, ada yang sampai nangis-nangis Bombay itu, Bang. Ya. Itu aja dibiarin gitu. Tapi sekarang kan mau dipansus saja susah, dihambat dengan berbagai, ada panja, ada gini gitu. Jadi sampai dengan pikiran kalau ya alhamdulillah dulu tidak ya, dan mohon pola-pola semacam itu nggak dilakukan lagi sekarang. Begitu ya. Iyalah. Jadi oke, kan sekarang ini kan banyak masyarakat tidak pakai otak, ya, investasi bodong di mana-mana. Tinggal beli di rumah makan Padang. Ada yang dia yang masang iklan, Ya. tapi malah yang punya lapak yang harus bayar, gitu kan? Iya. Cuma 8 juta dapat Fortuner. Ini Ah. semua, ini apa ini? Kalau Kebodohan atau memang Banyak halusinasi ini fenomena-fenomena semua nih? seperti Kalau ini sih memang ada keinginan orang itu yang tidak masuk akal tadi. Dan orang kita tuh kan seneng ya, gitu. Ya. Misalnya adalah dikasih, oh ini tentang harta karun gitu. diiming-imingi gitu ya. Saya harap nanti abang ngobrol dengan ahli sejarah lah soal Ya. ini ya. Ada harta karun Bung Karno, harta karun revolusi, dana disimpan di Swiss ribuan triliun. Orang kayak gitu tuh masih aja percaya gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya nggak mungkin. Dan celakanya lagi, kalau kita ingat dengan segala hormat, Bang, levelnya bukan hanya level masyarakat. Pernah ingat nggak dulu ada menteri yang gali-gali harta karun di Istana Batu Tulis? Ya. Ya itu levelnya sudah level menteri loh. Masih Batak gimana dong Batak? Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Tanda pangkat, mengakunya si Rangga atau orang yang namanya